Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada? Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan rangkuman bocoran soal-soal yang keluar di ujian seleksi P3K di hari yang pertama, yaitu hari Senin tanggal 13 September tahun 2021, sesi 1 dan sesi 2. Nah, jadi buat teman-teman yang masih belum mengikuti ujian, teman-teman bisa simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya, agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait pelaksanaan ujian seleksi P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja. Nah, untuk FR ataupun bocoran soal kompetensi teknis untuk guru kelas, ini ada banyak materi yang keluar ya teman-teman, yaitu seperti PPKN, IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, dan Pedagogik. Nah, jadi materi-materi inilah yang keluar di ujian seleksi P3K di hari yang pertama. Nah, sekarang kita akan menjabarkan satu persatu ya teman, soal-soal apa yang keluar dari masing-masing materi tersebut. Kita lihat yang pertama. Nah, untuk yang PPKN, ini yang keluar yang pertama adalah lambang Pancasila. Nah, jadi nanti teman-teman diminta untuk menyebutkan lambang. Contohnya, misalkan lambang bintang itu masuk sila berapa. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kemudian pohon beringin akarnya itu melambangkan apa dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, penerapan sila-sila dalam Pancasila. Nah, jadi nanti teman-teman akan diberikan beberapa kasus yang mana nanti teman-teman diminta untuk memilih masuk dalam sila yang mana. Contohnya, misalkan ada salah satu teman yang dikucilkan karena dia berbeda suku. Nah, jadi ini bertentangan dengan sila keberapa. Nah, jadi seperti itu teman model soalnya. Kemudian yang nomor 3 yaitu bunyi Pancasila. Nah, jadi ini dia teman untuk materi PPKN yang keluar di ujian seleksi P3K hari pertama. Kemudian untuk yang materi IPA yang keluar adalah metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, siklus hidup nyamuk, kupu-kupu, kata, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu alat yang mengubah cahaya menjadi listrik. Kemudian yang ketiga yaitu organ tubuh, yaitu contohnya seperti fungsi empedu dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu energi. Contohnya misalkan rambut digosok menjadi energi listrik dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 5, disediakan gambar energi air menjadi energi listrik. Kemudian gaya. Kemudian fungsi organ pencernaan. Dan yang kedelapan adalah perkembangbiakan hewan. Nah, jadi ini dia teman soal-soal yang keluar di materi IPA. Kemudian untuk yang materi IPS yang keluar ini adalah tentang ASEAN. Nah, jadi teman pelajari ASEAN ini. Kemudian yang nomor 3 yaitu perang diminta untuk mengurutkan dari yang terlama ke yang terbaru. Nah, contohnya seperti perang PKI Madiun dan juga G30 SPKI dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu intinya sejarah dan peristiwa-peristiwa penting. Nah, jadi buat teman-teman pelajari sejarah-sejarah dan juga peristiwa-peristiwa penting. Kemudian yaitu rumah adat. Nah, jadi ini dia teman-teman soal-soal yang keluar untuk materi IPS di ujian seleksi P3K hari yang pertama. Kemudian selanjutnya untuk materi matematika yang keluar ini adalah membeli kertas 8 rem, kemudian akan dibagikan kepada 20 orang guru. Berapa kertas yang didapat oleh masing-masing guru? Nah, jadi nanti teman-teman diminta untuk menjawab soal seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu kecepatan dan jarak. Kemudian yang ketiga adalah operasi hitung bilangan kali bagi tambah kurang. Nah, jadi ini hitungan sederhana ya teman. Nah, contohnya misalkan 3 tambah 2 dikali 5 dikurangi 1. Nah, jadi yang dikerjakan terlebih dahulu ini yang mana? Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang perkalian terlebih dahulu, baru yang pengurangan ataupun penjumlahan. Jadi seperti itu teman. Kemudian selanjutnya yaitu FPB dan KPK. Kemudian yang kelima, hitungan sederhana. Dan yang keenam yaitu mencari mean atau rata-rata. Kemudian yang nomor 7, membaca diagram, tabel, dan grafik. Kemudian yang nomor 8, balok luas permukaan. Kemudian yang nomor 5 yaitu operasi bilangan bulat. Nah, jadi ini dia teman soal-soal yang keluar di ujian P3K materi matematika.
Kemudian untuk materi yang bahasa Indonesia yang keluar adalah paragraf eksposisi, naratif, dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman wajib pelajari ini. Kemudian yang kedua yaitu mencari ide pokok. Nah, jadi nanti teman-teman akan diberikan bacaan dan kemudian nantinya teman-teman akan diminta untuk menentukan ide pokok dari bacaan tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu mencari kesimpulan. Nah, juga nanti teman-teman diminta untuk mencari kesimpulan dari suatu bacaan ataupun teks yang diberikan dalam soal tersebut. Kemudian yang keempat yaitu tema paragraf. Kemudian yang kelima adalah penulisan daftar pustaka yang benar. Nah, jadi nanti teman-teman diminta untuk memilih mana penulisan daftar pustaka yang benar. Kemudian yang nomor 6 yaitu menyusun kalimat. Kemudian yang nomor 7 penulisan EYD. Nah, jadi ini dia teman-teman soal-soal yang keluar pada materi bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya yaitu pedagogik. Nah, untuk pedagogik ini lumayan banyak juga ya teman, tapi lebih banyak yang sesuai mapel masing-masing. Kemudian yang pertama yaitu teori Ausubel dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk teori pembelajaran ini juga keluar ya teman di ujian seleksi P3K di hari yang pertama. Kemudian yang selanjutnya yaitu teori puncak piramida menurut para ahli. Kemudian intisari dari RPP. Kemudian yang nomor 4 yaitu merumuskan tujuan berdasarkan KD. Kemudian yang nomor 5 aturan cara menjelaskan ke murid terkait perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Kemudian yang nomor 6 yaitu sintak inquiry dan discovery. Kemudian sintak PBL. Kemudian yang 8, langkah-langkah yang tepat untuk mengajarkan murid urutan yang tepat. Misalkan siapkan bahan, bentuk kelompok, diskusi, presentasi, dan lain sebagainya. Jadi nanti teman-teman diminta untuk mengurutkan ya teman, mengurutkan langkah-langkah yang benar. Kemudian untuk yang kompetensi sosiokultural, ini pilihan jawabannya, ini sangat setuju, setuju, ragu-ragu, kurang setuju, dan tidak setuju. Nah, contoh soalnya seperti ini teman yang keluar di ujian seleksi P3K hari yang pertama, yaitu terjadi perselisihan dan bersitegang antara rekan kerja karena perbedaan pendapat. Anda bisa bekerja dalam keadaan tidak nyaman. Menurut Anda, yang A sangat setuju, yang B setuju, yang C ragu-ragu, yang D kurang setuju, yang E tidak setuju. Nah, jadi ini dia teman-teman contoh soal sosiokultural yang keluar di ujian hari pertama. Dan diminta untuk memilih opsi yang paling baik. Nah, jadi untuk yang manajerial dan sosiokultural ini lebih mudah ya teman ketimbang yang kompetensi teknis. Karena terbukti 90% ini pelamar lolos di sosiokultural dan wawancara. Dan kebanyakan yang tidak lolos ini di kompetensi teknisnya. Nah, jadi saran kami teman-teman lebih baik fokus di kompetensi teknisnya. Karena untuk sosiokultural dan wawancara ini kemungkinan nanti akan mudah ya teman, akan mudah untuk menjawab. Baik teman-teman, itulah beberapa bocoran soal-soal dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.